Dulu, ini cerita dia sendiri, dulu dia bisa dapat duit banyak dan betah di dalam rumah. Ngebangun lagi mindset supaya gue mau konsisten setiap jamnya tuh aku biasain untuk di jam yang sama gitu ya. Saya kayak sadar dirinya tuh memang aku pemalas gitu. Ya, itu akan merusak algoritma TikTok itu sendiri, guys. Jadi Berawal dari situ, mulailah Pak Bos tuh bikin-bikin event, bikin lomba Got Talent kayak gitu, terus mulai bikin. Jadi gini, guys. Aku nge-host ya. Jadi owner agensi iya. Jadi spender iya juga ya. Dan Puji ini itu temen deket, dia admin aku, kenal aku juga sudah lama, udah sering sharing-sharing bagaimana program di TikTok. Tapi karena memang konten dia itu nggak menghibur, ya aku pun jarang ke dia. Dan alhamdulillah dianya pun nggak sakit hati, guys. Enggak. Ya, jadi buat kalian yang host itu baru masuk agensi sebulan 2 bulan terus nggak aku datengin, jangan baper kalian. Jadi kalau kontennya bagus, FYP, dan menghibur aku terutama, pasti ku datengin. Tapi kalau kalian itu nggak menghibur, ya apalagi komal, aku paling benci sama komalan yang off cam. Iya. Ah, situ nggak bakalan aku lihat. Jadi si Puji itu selain daripada jadi host agensi, juga jadi admin di agensiku. Jadi kalian bisa tanya-tanya lebih tentang agensi sama si Puji, dan dia tugasnya apa aja, mungkin si Puji bisa sebutkan. Iya, seputar agensi ya. Mungkin banyak juga nih teman-teman yang nggak tahu ya. Jadi admin tuh suka dukanya mungkin ya Bos ya. Karena banyak banget host-host yang tadi Bos jelasin gitu ya. Yang tadi owner kita jelasin. Karena banyak banget di antara host-host lain di agensi ini tuh yang baper guys. Baper terutama kalau bos nggak ngunjungin, nggak nge-give, ataupun nggak suka support mereka kayak gitu. Nah itu larinya mereka biasanya tuh ke kita nih, ke para admin-adminnya Pak Bos. Contohnya kalau lagi ada PK Bos. Bos kan nggak tahu juga nih di belakang layar mereka kadang-kadang bergunjing. Karena menurut mereka nih sampai ada nih Bos ya yang menganggap bahwa Bos itu hanya pilih kasih. Gitu, karena mungkin kelihatan mereka itu Bos support ke host-host besar. Kayak gitu. Nah itu bagian nggak enak sih sebenarnya jadi admin yang kalau ngejelasin ke mereka tuh harus kayak apa ya? Kalau kita ngegas nanti mereka baper tambah ya kan. Nah di situ sebetulnya salah satu hal yang gak enak. Paling kita ngejelasinnya kayak gitu. Sebetulnya bos itu butuh hiburan juga gitu kan. Yang bos bilang. Jadi nggak melulu harus ngedatengin 300 ataupun 400 ataupun sampai 700 anggota WNR itu satu-satu didatengin, nggak mungkin guys. Jadi kalian jangan suka baper, jangan suka chat juga ke admin. Ya kan tengah hari malam-malam bilang, "Kak, aku mau keluar aja dari agensi." Gara-gara, emang kenapa alasannya? Karena bosnya nggak support. Gitu. Tapi di bos pernah ada juga nggak yang pernah japri langsung gitu? Ada. Oh ada guys. Tetap ada yang, aku pun dari intonasi bahasa tuh udah feeling. Ya kan, Kalau udah mereka feeling. keluar Kalau gitu. mereka itu cemburu, Ya. itu udah feeling. Makanya kalau mereka itu katakanlah ngegas bahasanya, bos aku mau keluar, ya udah aku keluarin guys. Ya aku mah nggak terlalu ribet. Dia mau keluar nggak masalah. Banyak orang-orang yang katakanlah dulu awal-awal aku punya agensi itu kan membanding-bandingkan ya Iya kan. betul, betul. Di sana demennya sekian, nah di sana Iya. bonusnya berapa. Mereka pengen keluar, aku keluarin. Setelah mereka keluar, baru Nyesel. ngomong lagi ya kan. Bos, boleh nggak gabung lagi? Tapi aku nggak bisa keluar dari agen sana. Nah itu guys, aku mah orangnya nggak terlalu ribet. Pengen ikut aku, ayo. Enggak juga nggak ada masalah. Ya, yang penting apa yang aku sampaikan itu apa adanya. Ya, aku nggak mereka-rekayasa seperti apa. Kalau bicara masalah untung, ya aku pasti ambil untung. Nggak mungkin aku nggak ada untungnya. Tapi kalau semuanya mau kalian minta, ya aku mau dapat apanya. Jadi ada bagian masing-masing ya. Jadi porsi kalian yang penting tidak aku ambil, porsi kalian tetap aku kasih, seberapa ada, pure aku kasih. Nah yang bagi-bagi, itu urusannya si Puji yang sering transfer bonus-bonus host-host ya. Iya betul. Bonus host itu nanti si Puji. Pokoknya aku sudah atur sedemikian rupa, seapa adanya, sejujur-jujurnya, sesuai dengan fakta. Kalau kalian masih kurang terima, cari aja yang lain.
ya nggak usah, berarti dia nggak cocok di wawancara. Seperti Sesimpel itu guys ya kan, sesimpel itu di agensi wawancara itu. Makanya suka dukanya kayak gitu, jadi admin itu seru ya kan. Jadi admin di agensi itu seru karena kita tuh kayak ditantang untuk bagaimana ngadepin sikap host-host yang ya kebanyakan yang baper kayak gitu ya. Memang agak-agak ada juga justru kebanyakan nih bos ya yang kadang-kadang aku juga nggak laporan di belakang layar gitu ya. Justru host-host menter, maksudnya yang mereka pendapatannya lebih di atas 100K, Ya. itu rata-rata mereka malah nggak berisik. Nggak tahu kenapa. Maksudnya kalaupun ada hal yang mungkin ya, ini kita nggak jaim ya guys ya. Semua agensi itu sama sebetulnya aturannya. Yang membedakan itu biasanya adalah oknumnya kata bos kan. Jadi bagaimana ownernya bersikap ataupun kejujuran dari agensi itu kayak gitu. Jadi beberapa tahun belakangan ini setelah aku ngerasain jadi bendahara di admin di Wawanara ini, jadi justru host-host menter yang memiliki pendapatan 100K, 200K ke atas, bahkan sampai 300K itu nggak ada yang berisik bos. Jadi kalaupun ada selisih, artinya dalam penghitungan secara manual dari servernya atau kayak gimana, mereka itu akan tanya kita dengan cara yang baik. Beda cerita sama justru yang mereka, maaf nih ya, maaf bukan bermaksud menyinggung, tapi ini untuk sama-sama apa ya, untuk mengedukasi juga, untuk sharing gitu ya. Justru kebanyakan yang mereka tuh mengharapkan dari cuma durasi aja, yang mereka mungkin koinnya nggak tercapai, itu belum ditransfer aja udah, Mak, kok aku belum? Kok aku belum ditransfer? Kayak gitu. Terus kalau ada selisih nih angka seandainya cuman ada 200 koin aja. Itu kadang-kadang sampai bikin VT ya bos ya. Ya. Sampai bikin VT dan nge-tag guys. Itu kayak gitu. Aku cuman kadang-kadang menyayangkan sama mereka yang mungkin kurang edukasi seputar contoh kayak harusnya bertanya dulu ataupun melihat host-host di Wawanara yang prosesnya itu luar biasa dan pendapatannya luar biasa. Kayak gitu. Tapi sih menurut aku ya, host-host yang kayak gitu itu karena dia udah capek dengan keadaan. Sejujurnya kayak gitu, dia Iya, udah bisa. capek dengan keadaan dia sendiri bisa jadi. dan dia nggak tahu harus bagaimana. Nah, padahal di agensiku itu selalu memberikan solusi. Artinya kalau kalian itu tidak tahu bertanya, solusinya biar kita yang kasih tahu gitu loh. Tapi mereka itu kadang merasa pinter. Ya, dengan keadaan yang ada mereka merasa terkungkung dan kita yang jadi sasaran. Kita yang jadi bahan untuk mereka itu ngamuk, guys. Ya kita nggak mau dong kayak gitu. Dan biasanya sih aku nggak selalu ngamuk, kecuali kalau udah keterlaluan ya Ya, pasti gas. aku gas itu. Tapi kalau sebatas hanya untuk dari intonasi bahasa itu aja aku udah tahu oh, orang ini udah lagi nggak aman ini kan gitu. Ya udah apa mau mereka ya aku turuti. Endingnya mereka itu puncak-puncaknya paling banter minta keluar dari agensi. Ya aku keluarin, segitu aja lah. Nggak usah kita debat panjang. Kecuali kalau mereka bertanya, Bang, live aku kok sepi ya Bang, gimana ya? VT-ku kok nggak FYP, gimana ya? Live aku kok notifnya lama. Ya, betul. Nah, kalau yang nanya-nanya kayak gitu, ya Pasti aku jawab. Tapi udah pun ku jawab, kadang nggak juga dilaksanakan. Masih dengan pertanyaan yang sama, kok masih sepi ya Bang? Mati aja lah. Ya, paling kayak gitu guys. Jadi pokoknya suka dukanya di agensi ataupun di pertiktokan itu macamnya banyak. Jadi buat kalian yang mau mencurahkan isi hati dan mau ku obrolin santai, boleh kalian komen-komen. Nanti kalau aku punya kesempatan, aku punya waktu, ya aku punya biaya, aku datengin kalian. Ya, pokoknya pantengin terus Wawanara Channel. Mungkin untuk penutupan, Mbak Puji mau kasih saran-saran? Ya, sarannya buat host-host yang apalagi yang pemula ataupun yang nggak paham seputar agensi ya, boleh tanya-tanya aku ataupun tanya admin-admin lain di Wawanara Agency karena kalian nggak bakal salah pilih guys, sumpah. Salah satu keuntungannya di Wawanara Agency dia kayak gini, kita bisa jumpa langsung, kita bisa bertanya langsung, kita bisa meet up, kita juga bisa ngeluarin segala unek-unek tanpa ada embel-embel lainnya kayak gitu. Pokoknya banyak banget yang perlu dikulik di Wawanara Channel. Terus pesanku jangan nyerah kayak gue. Tapi ikutin host-host lain yang masih melintai sampai sekarang. Oke guys, itu aja bos.
Oke, gitu guys. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Semangat terus buat kalian.